Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Di rumah kalian jaga kesehatannya ya, karena ini sudah memasuki musim pancaroba. Oke, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran produk cake dan kue Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kue Indonesia berbahan dasar hung kue. Oke, hung kue itu pasti kalian sudah pernah mendengarnya, atau mungkin daripada kalian sudah pernah membuat kue dari hung kue. Baiklah, ini ibu sertakan gambar kue-kue yang berbahan dasar tepung hung kue. Nanti silahkan kalian bisa mencobanya di rumah ya. Ini ada selendang mayang, ada nagasari dari tepung hung kue, ada ongol-ongol, dan ada es gabus. Ini es zaman dulu sekali, pas ibu masih kecil ini sudah ada. Oke, baiklah kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.4, yaitu menganalisis kue Indonesia dari hung kue. Dan yang menganalisis itu berarti kalian harus tahu kue-kue apa saja yang berbahan dasar dari hung kue. Karenanya kalian harus tahu dulu bagaimana kriterianya kalau tepung hung kue itu seperti apa. Kemudian yang 4.4 yaitu membuat kue Indonesia dari hung kue. Berarti kalian harus bisa mempraktekkan atau membuat kue-kue dari bahan hung kue. Oke, setelah kompetensi dasar, kita memasuki slide berikutnya. Nah, seperti biasa, pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Biar kita dalam belajar itu mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Nah, di sini dituliskan, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Mampu melakukan penanganan tepung hung kue sebelum pengolahan dengan benar. Ya, bagaimana cara menangani tepung hung kue sebelum pengolahannya. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan kue berbahan dasar tepung hung kue berdasarkan teknik olah yang digunakan dengan benar. Teknik olah itu berarti seperti dengan cara dikukus, direbus, ataupun digoreng, dan yang lain-lain. Nanti kita lihat ya, banyakkan tepung dari hung kue itu dibuat dengan cara apa. Yang ketiga, mampu membuat kue berbahan dasar tepung hung kue sesuai prosedur ya, sesuai prosedurnya. Makanya nanti ada yang namanya resep dan cara membuatnya ya. Jadi dalam membuat kue dari bahan dasar tepung hung kue tidak boleh asal ya, tapi ada tata cara dan tekniknya. Ya, setelah kalian memahami tentang tujuan pembelajaran, selanjutnya. Nah, sekarang pengertian dari tepung hung kue. Apa itu tepung hung kue? Nah, di sini dijelaskan bahwa tepung hung kue merupakan tepung yang terbuat dari pati kacang hijau. Warnanya putih, beraroma harum,
dan teksturnya sedikit lebih kasar dari tepung terigu ya. Ingat, yang namanya tepung hungkwe itu mempunyai aroma khas harum tepung hungkwe. Jadi beda sama terigu. Kalau terigu itu tidak beraroma. Ya, kalau tepung hungkwe itu ada aroma wangi tepung hungkwe. Kemudian terbuatnya dari apa? Dari pati kacang hijau. Nah, kalau dijadikan adonan, tepung ini akan menghasilkan adonan yang lentur dan kenyal, ya. Lentur serta kenyal. Hampir mirip dengan kanji, tapi ini lembut ya. Seperti agar-agar, tapi lebih kenyal lagi. Nah, berarti punya tekstur khas hungkwe. Kemudian, tepung hungkwe yang beredar di pasaran ada kualitas atau ada KW-nya. Ada KW 1, 2, dan 3. Kalau hungkwe yang kualitas pertama, pasti harganya mahal. Nah, kalau tepungnya saja sudah mahal, pasti kuenya lebih mahal lagi kan? Tetapi kita sering mendapati tepung atau kue yang berbahan dasar dari tepung hungkwe tapi harganya agak murah atau relatif murah. Nah, ini biasanya terbuat dari tepung hungkwe tapi kualitasnya 2 atau KW2 ataupun KW3. Nah, untuk itu kalian seorang boga, nah jurusan boga itu harus tahu cara memilih tepung hungkwe yang kualitas bagus seperti apa sih. Nah, ini ada tipsnya nih. Di antara dengan cara pilih kemasan yang padat. Maksudnya, kalau kalian misalnya membeli kemasan yang ada kan yang beredar di pasaran itu bentuknya kayak lonjong, panjangnya biasanya 18 cm. Itu ada yang padat, ada yang longgar. Nah, kalian pilihlah yang padat. Biasanya itu kualitasnya lebih baik. Kemudian yang kedua, pilih tepung yang beraroma wangi khas hungkwe. Ya, harus tahu aromanya itu wangi khas hungkwe. Yang ketiga, teksturnya agak kasar dibandingkan dengan tepung terigu karena berasal dari tepung kacang hijau yang diayak, pasti teksturnya beda sama tepung terigu. Nah, kira-kira dari 3 tips ini kalian harus sudah bisa membedakan. Nanti suatu saat dikasih tugas untuk membeli tepung hungkwe, kalian tidak tahu karena yang beredar di pasaran itu banyak macamnya. Oke, dari sini kalian sudah paham ya? Sudah Ibu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ada cara membuat tepung hungkwe. Wah, apakah benar tepung hungkwe bisa dibuat sendiri? Bisa dong. Apa sih yang tidak bisa? Nah, tapi kalian kan kebanyakan taunya tepung hungkwe itu sudah kemasan, tinggal pakai aja. Nah, kalian yang ingin mencoba, bisa kok. Yang ingin mencoba bagaimana caranya membuat tepung hungkwe. Nah, tepung hungkwe itu pertama adalah harus menyiapkan kacang hijau yang siap pakai sesuai takaran. Lalu rendam kacang hijau selama 24 jam atau selama 1 hari. Dengan perbandingan airnya 4 kali berat dari kacang hijau. Setelah 24 jam, kacang direndam, buang airnya, dan cuci sehingga bersih. Saat mencuci, remas-remas kacang agar kulitnya lepas, sempurna.
Nah, kemudian sangrai kacang hingga kering dan halus. Jadi kacangnya disangrai dulu ya. Jangan habis ditiriskan langsung di blender. Nah, syaratnya itu kacangnya dikupas dulu baru disangrai. Atau kalau misalnya kalian sekarang kan sudah ada kacang hijau yang sudah dikuliti dan sudah disangrai. Kalian tinggal membendernya saja. Tapi ini tata cara dari butiran kacang hijau utuh. Nah, setelah kacang hijau dikupas dan disangrai, gunakan blender atau tumbukan tradisional juga bisa. Setelah seluruh kacang sudah halus, saring tepung dengan ayakan. Ya, diayak. Kalau masih ada kacang yang tersisa, haluskan kembali dan disaring kembali. Sampai tepung di wadah, simpan ya sampai tepungnya tadi selesai, kemudian simpan di wadah kedap udara agar tahan lama, agar tidak menggumpal. Oke, jadi setelah mendapat penjelasan kalian sudah paham ya. Kacang hijaunya kalian bersihkan dulu, kemudian kalian rendam 1 hari, kemudian setelah itu cuci bersih dan kupas kulitnya. Setelah kupas kulitnya kalian tiriskan, kemudian disangrai, baru nanti dihaluskan bisa dengan blender ataupun dengan tumbukan tradisional, dan kemudian disaring sampai halus ya. Kemudian simpan di wadah yang kedap. Oke, paham ya? Pahamlah pasti. Nanti bisa dipraktekkan di rumah biar lebih paham lagi. Nah, ada apa? Nah, belumnya balik lagi. Nah, ini ada dalam pengolahan tepung kue harus sampai mengkilat. Ingat ya, berarti tandanya kalau tepung kue sudah matang itu mengkilat. Kalau belum berarti belum matang. Dengan demikian, kue berbahan dasar tepung kue benar-benar matang. Jika sudah benar-benar matang, maka harus segera dibentuk atau tuang dalam loyang agar kue tidak mengeras. Maksudnya mengeras di panci ya. Harus langsung panas-panas langsung kamu tuang karena ini nanti akan mengental kalau tepung kue. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat kue dari tepung kue. Ada 4 hal, yaitu 1. Gunakan bahan-bahan segar dan terbaik. Tepung yang baru ya. Jangan yang sudah apek atau sudah berkutu. Ya. Kemudian yang kedua, aduk adonan secara merata dan searah jarum jam. Supaya apa? Supaya adonannya tidak menjendal. Ya, hasilnya lembut adonannya. Kemudian jangan lupa olesi loyang dengan minyak supaya nanti gampang untuk dipotong atau gampang lepas dari loyang. Yang keempat, hindari memotong lapis saat panas. Oke, kalau dibuat lapis itu jangan memotongnya saat panas karena nanti akan rusak, tidak terbentuk lapisan dan tidak terbentuk cetakan kue. Oke, dari 4 tips ini kiranya kalian nanti bisa dipraktekkan juga di rumah pas praktek membuat kue dari bahan dasar kue. Nah, baiklah selanjutnya ini ada gambaran contoh olahan kue Indonesia berbahan dasar kue. Ini ada Nagasari kue, ada cantik manis. Nah, cantik sekali kan dan manis sekali kan? Tadi ada selendang mayang, ini biasanya banyak nih es selendang mayang, enak sekali nih kalau dimakan pas panas-panas. Nah, kemudian ini ada ongol-ongol.
Ini ongol-ongolnya sudah modern nih, sudah dibentuk seperti bola-bola dan ditusuk kayak sate. Biasanya ongol-ongol itu kalau dulu itu paling dipotong-potong, dikasih kelapa. Nah, ini yang namanya kue pepe hungkwe atau kue lapis hungkwe. Nah, ini ada es gabus. Oke. Dari ke-6 macam ini, nanti kalian bisa mencari resepnya. Kemudian, kamu bisa mempraktekannya di rumah. Kemudian, bisa dicicipi sendiri nanti di rumah. Oke, paham ya? Kalian bisa mencobanya nanti untuk praktek. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini ada terakhir itu cendol. Cendol ini juga terbentuk dari tepung hungkwe. Teksturnya kenyal, manis. Nah, enak sekali nih kalau panas-panas makan cendol. Oke? Kiranya sekian dan terima kasih untuk penyampaian materi kali ini. Ibu harapkan kalian paham dan nanti bisa mempraktekannya di rumah. Oke? Dan untuk tugas kali ini, silahkan kalian tulis resep yang ada di gambar tadi di kolom komentar. Silahkan yang mau bertanya juga silahkan di kolom komentar. Oke? Atau menjawab pertanyaan dari temannya juga boleh. Oke? Ibu akhiri pertemuan kali ini dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.